Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Bulbul Hobbies. Nah, hari ini saya mau sharing diorama yang saya bikin ya. Sebenarnya ini bikinnya udah agak lama ya, bulan Desember apa ya. Cuman baru sempat saya review di bulan Mei nih. Jadi saya syuting ini di bulan Mei, libur Lebaran nih. Saya baru kepegang. Karena kan sebelumnya kemarin saya kejar tayang yang diecast dulu, terus ada figur. Jadi ini agak mundur reviewnya. Ini jadi diorama yang saya bikin sendiri guys ya. Konsepnya Family Mart dengan 3 parkiran ya. Saya bikin 3 parkiran. Ini kecil aja guys ya. Jadi diorama ini dimensinya panjangnya itu 37 cm. 37 cm, lebarnya 28 cm ya. Jadi cuman potongan kayak gini ya guys ya. Cuman ada Family Mart. Nah, di sisi kanan ini saya kayak bikin seolah-olah kayak bikin bengkel ya. Cuman ini tipis saya guys. Nah, tipis saya. Jadi saya cuman ngambil buat backgroundnya aja ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih. Ini jadi ini ada pintu kaca ya. Mungkin cuman ambil buat background foto aja ya. Jadi seolah-olah itu bengkel ya guys ya. Ini saya kasih lihat. Nah ini ntar kalau foto-foto jadi kayak gitu guys ya. Nah, jadi cuman ambil apa ya, ambience-nya aja lah. Ambience buat foto-fotonya ya. Nah ini template dioramanya masih template Family Mart-nya masih sama guys ya, yang saya gunakan yang sebelumnya waktu itu dari Mas Eko ya. Jadi template-nya masih sama, jadi ukurannya itu harusnya ini mirip dengan ukuran untuk bangunan Family Mart-nya itu mirip dengan bangunan yang dulu pernah saya bikin ya. Jadi yang dulu saya bikin tuh saya taruh di kantor buat foto-foto di kantor kalau lagi iseng ya, lagi nggak ada kerjaan gitu, lagi santai gitu, lagi istirahat. Nah itu saya foto-foto di kantor dengan Mas Adam ya. Jadi Mas Adam juga teman kantor saya, dia juga suka dia suka diecast ya. Jadi kita suka foto-foto di kantor ya kalau lagi istirahat atau lagi senggang gitu ya. Nah yang saya tambahkan sini adalah aksesorisnya. Ini ada vending machine ya. Ini buatan Om Heri ya. Dan saya beli di Tokped itu untuk lampu ya. Ini untuk lampu PJU-nya saya pasang 2. Kemudian tanamannya ini juga saya beli di Tokped. Lalu tiang listrik juga saya beli di Tokped. Terus saya tambahin ornamen paling ini papan billboard ya. Ini ada juga papan iklannya. Pocari Sweat ya. Jadi diorama saya selalu ada papan iklan Pocari Sweat, itu legend banget itu. Nah bahannya guys ya, jadi bahannya ini masih sama ya guys ya. Kalau saya buat diorama itu menggunakan menggunakan PVC board ya, PVC board yang warna putih itu. Jadi ini tebalnya untuk papannya alasnya ini 5 mili ya, 5 mili. Kemudian untuk bangunannya ini saya pakai 3 mili ya, 3 mili. Lalu ini untuk yang bawah-bawah kayak gini nih 2 mili ya, 2 mili. Jadi untuk dinding itu juga, dinding belakang nih 3 mili juga ya. Jadi kayak gitu guys ya. Kemudian untuk kelistrikan ya guys ya, kelistrikan. Nah akhirnya saya bisa pakai metode sedikit lebih rapi guys ya. Jadi saya pakai metode ini guys, saklar ya guys ya. Ini saya belajar juga dari Om Shiryorio ya. Waktu itu dia kasih info ke saya cara penggunaan saklar. Jadi waktu itu kan saya beli diorama beliau ya, yang ini ya. Nih, yang kios Jepang ya. Dia tuh pakai saklar kayak gini ya. Jadi saya minta info tuh sama beliau, Om gimana sih cara bikinnya ya guys ya. Saya bikinnya, kemudian beliau kasih tahu cara masangnya gini. Akhirnya saya bisa
pakai saklar ya. Sebelumnya saya bikin diorama itu untuk kelistrikan itu jelek banget, berantakan banget asli. Kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya. Ini jadi yang saklar ini untuk menyalakan lampu yang di bangunan Family Mart-nya, sama lampu PJU-nya nih ada 2 ya. Untuk bangunan sebelah kanan tidak ada lampu sama sekali. Nah ini oke, saya nyalakan aja saklarnya. Nah ini kok seperti biasa suka agak kendor ya. Nah ini saya matikan aja kali ya lampu utamanya, jadi biar kelihatan. Ya, tampilannya kayak gini guys. Ini agak redup ya. Ini kayaknya baterainya udah mau habis waktu itu, jadi saya coba saya terangin sedikit ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini guys ya. Jadi ini lampunya kelistrikannya kayak gini guys. Lampunya kayak gini tuh. Tuh harusnya nyalanya terang kayak gini. Nah, lalu ada 2 lampu ini ya. 1 dan 2 ya. Nah, ini guys, lumayan lah ya bikin sendiri ini. Jadi saya nggak perlu pesen diorama sama teman-teman saya lagi. Kalau diorama sekarang bikin sendiri aja guys ya. Walaupun kelihatan memang lebih sederhana ya, lebih tampilannya juga biasa aja. Cuman puas saya guys ya bikin sendiri, karena bikin sendiri itu terus terang bahannya memang lebih murah ya. Maksudnya bahan-bahannya tersedia tuh murah gitu, murah-murah semua. Dan yang paling mahal juga paling apa ya, nggak ada yang mahal ya guys. Jadi bahan 100.000 kita, dengan duit 100.000 kita bisa bikin diorama. Bisa bikin diorama lah istilahnya gitu ya. Ini paling bahannya juga berapa ya, lampu ini paling 110.000, 20.000 ya. Kemudian ini papannya ini murah lah, 20 ribuan lah. 20 ribuan tuh dapat yang ukuran 40 x 60 ya. Jadi kalau saya beli diorama bahan PVC board 5 mili itu satu misalnya, kemudian 3 mili satu, 2 mili satu, itu saya bisa dapat 2 diorama gitu ya. Bikin 2 diorama dengan ukuran seperti ini. Jadi cukup terjangkau lah kalau bikin sendiri ya. Cuman kalau kalian pengen yang detail banget, yang ini ya kalian harus pesen sama Diomaker ya. Itu lebih detail banget, lebih cakep, dan ya tentu saja harganya juga lebih mahal daripada kita bikin sendiri ya. Cuman ya skill saya baru sampai segini ya, ini aja saya udah puas kok. Yang penting buat foto-foto oke kok. Kan foto-foto itu, diorama itu kan sebenarnya cuma buat background, buat ngambil gambar supaya lebih apa ya, lebih menarik aja backgroundnya gitu, background foto diecast kita. Cuman kan yang diambil kan paling ya kan kadang diorama cuman background fotonya cuma di blur dikit ya, jadi seolah-olah ini. Jadi untuk detail sih saya kurang, ya biasa aja lah detailnya, nggak usah terlalu detail banget kalau buat saya. Oke, kita nyalakan lagi lampu utama saya. Nah, sebentar ya. Oke. Ya, jadi gitu guys. Kita lihat aja foto-fotonya guys ya. Nah guys, gimana diorama bikinan saya guys ya. Oh ya, saya belum nunjukin ya tadi. Jadi untuk bagian kelistrikannya guys ya, ini saya pasang seperti ini guys ya. Ini berantakan banget ya. Jadi saya
pakai lampu LED yang kecil ini ya, 3 biji ya. Kemudian kabel-kabelnya. Nah, ini tempat baterainya saya taruh sini guys ya. Harusnya kan taruh di luar atau dibikin slot ya. Misalnya di sini itu dibikin slot. Cuman saya lagi malas bolongin. Jadi saya taruh di dalam ini. Jangan ditiru ya kalau kalian mau bikin kayak gini, diorama kayak gini ya. Bikinlah serapi, mungkin jangan seperti saya yang pemalas ini. Saya harus males naruh di luar ya. Saya taruh di dalam ini, saya lem, kemudian ini semua kabelnya masuk ke bawah. Jadi nyambungin kabelnya itu di bawah guys ya. Ini cuman saya tunjukin kayak gini ya. Jadi ini nggak saya permanen ya. Jadi kalau mau ganti baterai bisa langsung dibuka gini aja. Nah pokoknya ini kelistrikannya dari lampu ini masuk ke bawah semua ya. Saya sambungin di bawah ya. Kemudian ini ada space sekitar 5 cm ya. Ini berapa cm ya? Space-nya hampir 3 cm ya. Jadi di bawah ini ada kabel-kabelnya ya. Nah ini kalau di bawah udah saya permanenin mati ya. Saya lem mati. Terus saya pakai saklar ini. Saklar yang sini. Gitu guys. Nah, gitu aja guys, review, bukan review ya, apa ya, sharing diorama ya, sharing diorama yang saya bikin ya. Ini diorama simple aja guys ya, jadi saya iseng-iseng bikin. Ini pertama kalinya diorama yang saya bikin pakai saklar ya. Sebelum-sebelumnya tempat baterainya itu ngelewer-ngelewer di luar gitu, nggak rapi banget asli. Dan ini saya senang sih, dapat ilmu baru. Bikin dioramanya pakai saklar yang kayak tadi, jadi lebih rapi ya, jadi simple ya. Ya memang seharusnya diorama seperti itu guys. Jadi kalau diomaker lain juga bikinnya udah pakai saklar, cuma saya aja baru tahu caranya bikinnya. Ya gitu aja guys, sharing diorama saya guys ya, mengenai diorama Family Mart ya. Ada parkiran ya, ada 3 parkiran tuh. Nah ini sayangnya saya sempat mau bikin nyala ya, cuman belum kesampaian ya. Jadi seharusnya ini bisa dibikin nyala, bawahnya dibolongin, saya masukin lampu LED-nya, kemudian disambungin sama saklarnya. Jadi kalau saklarnya saya nyalain, ini harusnya nyala, bisa nyala. Ya nanti next mungkin saya akan bikin yang bisa nyala guys ya. Gini aja guys, jadi ini ada pertigaan jalan ya, ini konsepnya memang pertigaan jalan, ada Family Mart, ada apa ya, bisa dibilang bengkel lah, bengkel tuh. Ini ada lambang Bulbul Hobbies kecil ya, nanti saya foto deh. Ada pagar, saya kasih tanaman 2 ya. Tadi mau kasih pohon sakura. Nah kebetulan pohon sakuranya waktu itu belum saya pesan lagi karena habis. Jadi sementara saya kasih tanaman yang cemara ini saya beli di Tokopedia. Cemara. Oke guys, sekian aja guys ya video sharing diorama yang saya bikin sendiri ya. Jadi jika teman-teman suka, teman-teman bisa contek ya konsepnya, cara bikin dioramanya. Kalau untuk step by stepnya saya belum bisa bikin tutorialnya, cuman saya waktu itu pernah bikin tutorial yang cara bikin jalanan aspalnya. Jadi cobalah kalau teman-teman pengen coba, bikin aja jalan aspalnya, ditiru. Menurut saya yang paling susah tuh sebenarnya bikin jalan aspal tuh itu susah ya. Kalau misalnya teman-teman udah bisa bikin aspalnya, saya yakin yang lain-lainnya juga udah bisa bikin. Karena ukurannya itu baku ya, jadi kayak bikin bangunan-bangunan itu. Kalau saya tuh nggak pakai skala guys, jadi saya pakai konsep kira-kira. Jadi kalau saya bikin diorama tuh pakai konsep kira-kira ya. Kalau misalnya, kalau jalanan itu saya kira-kira aja nih, mobil sekian, oke saya kira-kira aja. Jadi ini kan jalannya nggak terlalu lebar, jadi semuanya saya pakai konsep kira-kira ya. Figur itu sekitar, bangunan pakai sekitar tinggi 6 cm atau 5 cm ya figur, karena tinggi figur itu sekitar 2,8 cm. Jadi ya kira-kira aja lah, saya pakai konsep kira-kira, saya nggak pakai skala ya. Tapi menurut saya ini udah masuk skalanya. Nah kalau kalian
udah terbiasa bikin, lama-lama udah pasti makin cepat bikinnya. Jadi kalau sekali coba bikin jadi itu makin cepat. Jadi jangan ragu guys ya untuk coba bikin ya, apalagi kayak saya nih yang budgetnya mepet-mepet terbatas kalau untuk bikin diorama, daripada nggak bisa menikmati, pengen punya diorama tapi nggak mesti nikmatin dengan cara bikin beli dulu. Saya harus nabung banyak, terus saya beli, terus saya harus nunggu juga kan. Kalau bikin diomaker yang bagus-bagus itu kan pasti ngantri. Ya udahlah, saya bikin sendiri aja lah. Yang penting cukup pantas untuk difoto-foto ya guys ya. Menurut kalian gimana? Cukup pantas kan ya? Jadi nggak tahu deh ini malu-maluin apa kayak diorama bikin saya. Oke guys, sekian aja review dan sharing saya kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini sebaik-baiknya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.